Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, khususnya Ustadz Haji Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepadanya, sehingga kita setiap pagi kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliaunya. Yang saya hormati pula para pengurus, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengelola kajian Zoom pagi kita, sehingga selalu kita mendapatkan setiap pagi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kajian-kajian. Dan yang saya hormati Bapak Ibu rahimakumullah semuanya saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, memberikan kemudahan setiap permasalahan kita, setiap urusan kita, dan memberikan kepada kita bertambah mudah dalam mempelajari, mengajarkan, dan mudah-mudahan juga bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sampai ke bab 51 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang hadis nomor 1 sampai hadis nomor 4. Bisa jelas, Bu, di artinya? Bu Wati? Jelas? Belum kelihatan, Ustaz. Oh, nggak kelihatan ya? Artinya nggak jelas? Kecil, Ustaz. Kecil-kecil? Ustaz. Oh ya. Iya, Ustaz. Oke. Ternyata kecil. Baik, saya langsung saja. An Ubadah radhiyallahu an. Kelihatan, Ustaz, sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Qala al-Walid haddatsani Ibnu Jabir an Umair an Junada wa zata min abwabil jannah as-samaniyata ayyuha sya'a. Monggo, artinya mulai dari siapa saja. Siap, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya, dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga adalah hak, benar adanya, dan neraka adalah hak,
maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, betapapun keadaan amalnya. Al-Walid berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Jabir dari Umar dari Junadi dengan menambahkan, maka akan dimasukkan ke dalam surga lewat salah satu dari ke-8 pintu surga, yang mana saja yang dia mau. Baik, hadis ini kelihatannya ringan sekali bagi kita orang Islam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala, man syaida, barang siapa yang bersaksi. Ya, bersaksi di sini menggunakan kalimat syaida, bukan menggunakan kalimat yashhadu, tapi bersaksi, telah bersaksi. Berarti kalau sudah telah bersaksi, telah berislam. Kalau syahidat itu kan syarat daripada masuk Islam, itu syahadat. Nah, barang siapa yang telah bersyahadat bahwa Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Dia satu dan tidak ada sekutu baginya. Jadi bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan tidak ada satupun yang bersekutu kepada Dia. Syarikalah itu bahasa kita sekarang, kalau saya artikan mungkin selingkuh. Ya, selingkuh itu musyrik, itu artinya selingkuh. Nah, manusia, ibu-ibu itu kalau manusia itu laki-laki maupun perempuan, kalau suami atau istrinya selingkuh, maka akan marah betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita segalanya. Kebutuhan apapun Allah lengkapi. Kebutuhan udara, kebutuhan makanan, kebutuhan segalanya Allah lengkapi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau manusia selingkuh dan minta kepada yang lain, maka Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik. Yang pertama, barang siapa yang bersyahadat bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang pertama. Dan dialah satu-satunya. Yang kedua, bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad Abdullah dan Rasulnya. Ya, Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi Muhammad itu meskipun sangat hebat, sangat luar biasa, maka tidak boleh menjadikan, mengkultuskan Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Kalau orang Nasrani itu biasanya Nabi Isa itu dikultuskan menjadi Tuhan karena kehebatan Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, bisa menghidupkan yang mati. Ya, sangat hebatnya itu kemudian dikultuskan menjadi Tuhan. Nabi Muhammad juga punya kehebatan yang luar biasa. Dia bisa naik sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tapi di situ tetap dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Ada kalimat abdun. Sehebat apapun kamu manusia, masih tetap abdun. Ya. Jadi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak boleh mengkultuskan sampai ya. Kemudian begitu juga wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, sama. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Wa kalimatuh,
dan kalimat Allah. Ruh alqoha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam. Jadi orang akan bertanya, oh Nabi Isa itu bagaimana bisa dilahirkan karena dia tidak punya ayah? Nah, apakah tidak menjadi anak haram dan lain sebagainya? Jawaban Allah, kalau ada pertanyaan begitu, ringan saja. Nah, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu ya juga ada. Siti Hawa tanpa ibu ya juga bisa. Maka sama sebagaimana begitu. Kemudian bersaksi bahwa wal jannatu haqqun. Surga itu benar adanya. Jadi kalau yang pertama ya Allah ilaha illallah. Ada keimanan kepada Allah. Yang kedua keimanan kepada Rasulnya. Yang ketiga keimanan kepada hari akhir. Karena ada jannah. Al jannatu haqqun. Sesungguhnya surga itu adalah benar adanya. Wan naru, dan neraka juga benar adanya. Wan naru haqqun. Nah, kalau sudah bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka dia sudah menjadi Islam dan hidupnya sudah berhati-hati. Maka kata Allah, adkhalahullahul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ke dalam surga. Ala maka naminal amal. Apapun yang dikerjakan. Meskipun amalnya bagaimanapun juga, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Di dalam penambahan Junada menambahkan min abwabil jannah as-samaniyata ayyuha sya'a. Dia masuk surga dari 8 pintu yang diinginkan. Nah, itu bagi orang yang bersyahadat. Nah, kita ini sudah bersyahadat, bahkan beramal soleh. Ya, amanu wa amilus solihat. Baik. Ayat yang berhubungan dengan hadis ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Nah, surga dan neraka itu keberuntukannya untuk siapa? Nah, monggo bisa diartikan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebentar Bu, Al-Baqarah 25. Oh 25 Ustadz, boten 2 ya Ustadz. Betul. Surat Al-Baqarah ayat 25. 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Baik. Bagi orang yang muslim, bagi orang yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusannya, hamba dan utusannya. Kemudian Nabi Isa juga begitu. Mereka yakin akan surga, mereka yakin akan adanya neraka. Maka otomatis orang yang demikian itu akan berbuat perbuatan yang baik. Mereka akan takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Maka kata Allah, wabashiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
yakin, ya, yakin kepada Allah, yakin kepada nabinya, yakin akan adanya surga, dan yakin akan adanya neraka. Setelah yakin wa amilus sholihat, dan juga mereka melaksanakan amal-amal soleh. Maka kata Allah, annalahum jannat, berikan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan jannah. Ya, dan jannah itu tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai yang terdiri dari khamar, ada sungai dari madu, ada sungai dari min ghairi asin, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Nah, itu surga. Kenikmatannya kenikmatan yang luar biasa. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu. Tatkala diberikan rizki kepadanya dari surga itu, min thamaratin, dari buah-buahan, rizqan qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Mereka berkata, ini adalah rizki yang diberikan kepada kami mutasyabiha, sebagaimana min qablu, sebagaimana di dunia. Nah, wa utu bihi mutasyabiha. Mutasyabiha itu sama tapi berbeda. Mungkin sama jeruknya tapi rasanya beda. Sama semangkanya tapi rasanya beda. Itu mutasyabiha. Bentuknya sama tapi beda. Ada beda rasanya, beda apanya, gitu. Walahum fiha, dan bagi mereka yang beramal soleh, yang bersyahadat, beramal soleh, azwajun, pasangan-pasangan hidup, mutahharatun, yang selalu bersih, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Kemudian wa in tawallaitum, dan barang siapa yang berpaling, ya mungkin bisa diartikan dulu, atau tiga. Dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Berilah kabar gembira Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Wa in tawallaitum, dan jika kamu semuanya berpaling, tidak mau bersyahadat pada Allah, tidak mau, ya masih meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan dan lain sebagainya, neraka dan surga itu tidak ada. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Waqiah, mana mungkin kami sudah menjadi debu, kami sudah menjadi tanah, mana mungkin dibangunkan kembali, mana mungkin ada kehidupan lagi sesudah mati. Mereka berpaling. Maka kata Allah, wa in tawallaitum, jika kamu sekalian berpaling, tidak percaya akan hal itu, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian semua ghairul mu'jizillah, tidak akan mampu melemahkan Allah. Ya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur, wa basyiril ladzina amanu bi adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih. Ya, dengan adab sangat pedih. Ada Islam, ada kufur. Yang Islam diberikan kabar gembira dengan surga, yang kufur diberikan kabar gembira dengan neraka. Baik, hadis kedua. Diartikan dulu, monggo. Mulai apabila. Ya Ustaz, apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Al-Qaisi, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari bapaknya dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan kalimat, apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. An Anasin ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini ada dalam kitab Muslim. Ya. Qala Allahu Azza wa Jalla. Berfirman Allah Azza wa Jalla. Kalau ada hadis, kemudian ada kalimat qala Allah, berarti hadisnya itu hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Idza taqarraba abdi, apabila mendekat siapa? Hambaku. Apabila hambaku mendekat minni, dengan saya, dengan aku. Jadi kemarin sudah kita artikan apa arti hambaku. Mendekat sibron, maka sakilan, satu jengkal atau satu kilan. Taqarabtu minhu dira'an, maka saya akan mendekat satu dira'. Jadi kalau sakilan, ya dia Allah akan mendekat kepada kita sedira'. Wa idza taqarraba minni dira'at, dan apabila mendekat kepadaku siapa? Hambaku dira'an, satu dira', maka saya akan mendekatkan kepada dia minhu ba'an au bu'an, ya. Maka akan datang kepadaku secara berjalan, ya. Dira'an akan datang dengan dira'. Wa idza atani yamsi, dan tatkala datang kepadaku yamsi dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka saya akan mendatangi dalam keadaan lari. Ini menunjukkan begitu rahman dan rahimnya Allah kepada manusia, bahwa yang namanya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya berdosa. Kalau sudah tahu begitu, maka Allah menyediakan dirinya. Kalau kemarin, wahai hambaku yang kelewat batas dalam melaksanakan dosa, maka jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa dengan surga Allah. Nah, kalau sudah masuk hambaku, maka nggak usah putus asa. Meskipun kita banyak dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, jika kamu datang kepadaku satu kilan, saya akan datang kepadamu satu depa. Jika kamu datang kepadaku satu depa, maka saya akan datang kepadamu satu hasta. Jika kamu datang kepadaku dengan berjalan, saya akan datang kepadamu dengan berlari. Itu betapa Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang Muslim. Syaratnya adalah dengan orang Muslim. Syaratnya kepada man syahida, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang Islam. Meskipun dia kalau tidak ada bersyahadat, tidak yakin kepada Allah, sebaik apapun, sebanyak apapun amalannya, maka Allah tidak menerimanya. Tapi meskipun sebanyak apapun dosa kita, tapi kalau kita sudah bersyahadat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita datang kepadanya. Ayat yang berhubungan dengan hadis ini di surat Al-An'am 6:150.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Monggo. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak akan didolimi atau dirugikan. Kata Allah, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, atau siapa saja yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya falahu asyru amsaliyah. Ya. Falahu asyru amsaliyah. Allah akan memberikan 10 kali lipat. Waman jabis sayyi'ah, dan siapa saja yang datang dengan as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, fala yujza illa misliha, maka tidak akan dibalas kecuali sama. Kalau melaksanakan satu kejelekan, ya dibalas satu kejelekan. Tidak dibalas kemudian dengan 10 kejelekan, tidak. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan 10. Wahum la yudlamun, mereka tidak akan didolimi. Ayat yang lain, Man jaa bil hasanati falahu khairum minna wa hum min faza'i yawma idin aminun. Monggo. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Dan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Barang siapa yang datang dengan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikan-kebaikan. Yang lebih baik ya minimalnya 10 tadi. Satu kebaikan minimal 10. Itu lebih baiknya. Ya. Wahum min fazain yauma idin aminun. Mereka yang membawa kebaikan-kebaikan itu, maka mereka akan terkejut pada hari kiamat itu ternyata kebaikannya lebih banyak. Lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Mereka sendiri terkejut, betapa banyaknya pahala yang dia dapat. Padahal yang dikerjakan tidak sebanyak itu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Enggak diartikan. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang selalu mereka kerjakan. Oke, baik. Jadi kebaikan-kebaikan, siapapun yang datang dengan kebaikan, maka dibalas yang lebih dari apa yang ia kerjakan. Dan barang siapa yang melaksanakan atau datang dengan kejelekan, dibalas sama sebagaimana yang dia kerjakan. Nah, untuk supaya mendapatkan kebaikan yang lebih itu, maka ada syarat, ada pintunya. Pintunya apa? Pintunya syahadat. Pintunya adalah syahadat. Kalau tidak ada
pintunya tidak bersyahadat, maka pintunya akan tertutup. Nggak akan bisa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia banyak amalnya, kemudian dia punya pintunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan keran itu semua. Baik, ayat pendukung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Monggo. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Baik, kelihatannya ini hadis ketiga ini. Baik, orang-orang yang membawa kebenaran atau orang-orang yang datang dengan kebaikan atau orang-orang yang dekat, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah itu diantaranya adalah yang pertama, orang yang selalu berdoa. Orang yang sadar bahwa dirinya lemah, maka dia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia butuh Allah, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dekat dengan Allah dengan meminta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang jikalau mendapati hambanya selalu membutuhkannya, selalu memohon kepadanya. Karena pada dasarnya hidup ini adalah hanya melaksanakan sebab-sebab kebaikan. Ada akibatnya menjadi berakibat baik, kita ini hanya melaksanakan sebab-sebabnya. Dan akibat itu adalah urusan Allah. Itu menjadi ketentuan Allah. Dikasih apa tidak itu menjadi ketentuan Allah. Tapi siapapun yang melaksanakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka kerjakanlah saja sebab-sebab baik. Sebab-sebab masuk surga. Sebab-sebab menjadi baik. Sebab-sebab pandai. Kerjakan saja. Kerjakan sebab-sebab itu. Karena pada dasarnya kullu syai'in syababa fa'at ba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Maka kerjakan, ikuti saja sebab-sebabnya. Urusan hasil adalah urusan Allah. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sebab-sebabnya itu, maka tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Gak mungkin kalau kita itu nggak bekerja kemudian dapat uang. Ingin dapat uang maka harus kerja dulu. Ingin masuk surga tidak mungkin tanpa amal soleh, maka amal soleh dulu. Nah, di dunia ini adalah melaksanakan sebab bagaimana bisa masuk surga, sebab bagaimana bisa kaya, sebab bagaimana bisa begini, sebab bagaimana. Kerjakanlah sebab-sebab itu. Urusan hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Yakin saja, wal yu'minu bi, yakinlah kepada Allah, maka orang itu akan banyak berdoa. Yang kedua, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu bertobat. Orang yang bertobat itu orang yang selalu sadar bahwa dia adalah banyak dosa. Karena dia banyak dosa, dia kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Coba diartikan dulu, Bu. Ya, Ustaz.
Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertobat. Merekalah yang Allah terima taubatnya. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Innamat taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'. Yang namanya tobat itu diawali karena apa? Karena ada amalan yang salah. Ya, ya'maluna su', ya, bijahalatin, ya, dengan tidak mengerti. Salah tapi gak mengerti. Kalau salah dan mengerti kalau itu salah, itu namanya sengaja. Ya, sengaja. Ya, berbuat salah sengaja, tapi salah tadi tidak mengerti. Nah, summayatubuna, kemudian kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Lah, orang demikian disebut dengan min qarib, adalah orang yang bagian dari dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, yang pertama orang yang selalu berdoa kepada Allah, sadar bahwa dirinya lemah, dia mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang tobat, sadar dirinya manusia, tempatnya salah, maka dia kembali kepada Allah. Maka faulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Baik, hadis ketiga. Hadis yang ketiga. Monggo diartikan dulu. Seorang laki-laki ini aja, Ustaz. Ye. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lain?" Beliau menjawab, "Orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka wajib masuk neraka." An-Jabir qala, dari Jabir berkata, Atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, mal mujibatani. Wahai Rasulullah, apa yang dua, wajib dua itu? Maka Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa yang mati. Nah, kalau di sini ini menggunakan fi'il madhi. Ya. Barang siapa yang mati. Matinya la yusyrik billah, dalam kondisi tidak musyrik kepada Allah. Jadi ini mungkin pertama kali musyrik, makanya ada kalimat di dalam hadis itu, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sama dengan akhir kalamihi, berarti akhir kematiannya adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Nah, di situ ada akhir, meskipun sebelumnya itu ada dosa macam-macam, tapi akhirnya masuk Islam, akhirnya bersyahadat, maka dakhalal jannah. Ada juga orang yang tidak istiqomah, yang berislam, tapi kadang-kadang ya maksiat, kadang macam-macam. Nah, tapi kemudian dia minta maaf kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi kalau di sini man mata, barang siapa yang mati dan matinya dalam kondisi tidak musyrik kepada Allah, maka dakhalal jannah. Allah memasukkan dia ke dalam surga. Waman mata, dan barang siapa yang mati dan matinya dalam keadaan yusyrik billah,
maka dakhalan nar, dalam keadaan musyrik. Nah, ini yang wajib. Wajib masuk surga dan wajib masuk neraka. Siapa dia? Yang wajib masuk surga adalah orang yang di akhir kehidupannya, terakhir kehidupannya adalah tidak musyrik. Dan orang yang masuk neraka adalah akhir kehidupannya musyrik kepada Allah. Musyrik bila kepada Allah, maka dakhalan nar. Itu yang wajib. Nah, makanya muncul bahwa yang namanya musyrik itu tidak bisa dimaafkan. Dosa yang tidak dimaafkan itu musyrik. Tapi kalau dia tidak mati, kemudian dia masih minta maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan di akhirnya, meskipun dosa banyak, kemudian dia masuk Islam, nah Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dalam An-Nisa 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni dosa apa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Baik. Kalau man mata, maka barang siapa yang mati, kalau ayat ini, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka hati-hati. Siapapun yang sakit, nah, sakit itu adalah salah satu pintu dari kematian. Dan mati itu adalah pintu menuju akhirat. Nah, pintu kematian itu adalah sakit diantaranya, salah satunya. Maka hati-hati, barang siapa yang sakit, jangan sampai ya meyakini kemudian berobat kepada yang bukan ahlinya, atau berobat kepada badukun, berobat kepada, ya jangan sampai. Kalau sakit, sudahlah, berobatlah kepada yang ahlinya. Berobatlah kepada yang ahlinya. Karena di situ tidak akan memunculkan rasa syirik. Nah, tapi ya kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Maka hati-hati. Ya, bagi siapapun yang sakit, ya, karena sakit itu adalah pintu masuk kepada kematian. Kalau diseman mata, jangan sampai mati kita dalam kondisi syirik. Ya, maka hati-hati. Biasanya orang yang sakit itu, karena sakit itu apapun dikerjakan. Ya, nan diai, nang dukun, nang batua, dan kemana-mana. Ya, herannya manusia itu begitu. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan, tidak usah bondo. Kalau ada masalah tinggal ambil air wudhu, kemudian sholat, minta kepada Allah. Nah, ada masalah datang kepada yang lain. Tidak datang kepada Allah. Padahal datang kepada Allah, Allah tidak akan pernah mendusta. Allah akan tidak pernah mengingkari janjinya, malah ditinggalkan. Ya, menuju kepada manusia yang banyak ingkar akan janjinya. Nah, begitu. Baik, An-Nisa 48. Sesungguhnya innallaha, sungguh Allah la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni ayyusyraka bihi, orang yang musyrik kepadanya. Wa yaghfiru, dan mengampuni selain maduna dzalik, selain musyrik, lima yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik, dan barang siapa musyrik faqad iftara,
isman mubina. Maka dia betul-betul mengada-adakan dosa besar. Jadi orang yang musyrik itu mengada-adakan dosa besar. Yang jadi masalah sekarang ini banyak budaya-budaya musyrik yang diada-adakan. Ya, banyak budaya musyrik yang diada-adakan. Kayak melarung dan lain sebagainya, budaya musyrik. Makanan dibuang ke laut, budaya musyrik, ya, diada-adakan. Nah, maka hati-hati. Ya, yang jadi menteri pariwisata, yang jadi pariwisata hati-hati. Ya, jangan sampai menumbuhkan kemusyrikan. Hadis terakhir, hadis keempat. Monggo diartikan. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Wasil dari Al-Ma'rur berkata, aku mendengar Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Haddatsana Syu'bah an Wasil anil Ma'rur qala sami'tu Abadzar, saya mendengar Abadzar dari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Atani Jibril. Nabi bersabda, datang kepadaku Jibril. Babasyaroni, dan memberikan kabar gembira kepadaku. Annahu, sesungguhnya, man mata, siapapun yang mati, kondisinya la yusyrik billah, tidak musyrik kepada Allah, syai'an, dengan sesuatu, maka dakhalal jannah. Kemudian maka pasti dia akan masuk surga. Maka kultu, saya bertanya, wa in syaraka, meskipun dia itu mencuri, wa in zana, meskipun dia mencuri, nah, mati tidak musyrik, tapi dia punya dosa mencuri, dia punya dosa zina. Qala wa in syaraka wa in zana, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Hanya saja ini ujungnya pasti masuk surga. Tapi apakah dia itu dosanya zina disiksa di neraka dulu, atau dosa mencuri disiksa di neraka dulu? Lah itu urusan Allah. Apa dosa itu sudah terampuni atau belum? Nah, dan juga tidak termasuk orang yang mati dalam keadaan atau masuk surga tanpa hisab, ya mesti dihisab dulu. Tapi ujungnya pasti masuk surga. Nah, hadis pendukung, ini kelihatannya tulisannya ruwet. Saya bacakan aja. Qala ya Mu'ad, qala labbaik Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daika. Mu'ad ini dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, baik Rasulullah wa sa'daika. Kemudian aku penuhi panggilanmu. Begitu juga sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh illa ma haramallahu alanna. Ma min abdin, ma apa saja, min abdin dari hambaku, yashhadu yang bersaksi, siapa dari hambaku yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan Muhammad abduhu wa rasuluh illa haramallah,
'alan nar. Maka kecuali tidak ada dari hambaku yang bersyahadat dan bersyahadat bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, maka dia diharamkan untuk masuk neraka. Qala Rasulullah, Mu'ad kemudian bertanya kepada Rasulullah, afala akhbiru bihan nas, apakah saya tidak boleh mengkabarkan kabar ini kepada manusia? Rasulullah menjawab, babasyiru, berikanlah kabar gembira ini. Idza tatakallamu fa akhbar biya Mu'ad utma mautihi ta'tuman. Nah, pada keterangan hadis yang lain, Mu'ad ini menyampaikan kepada yang lain, saat disampaikan itu ketemu dengan Umar bin Khattab. Saat ketemu Umar bin Khattab melarang, jangan disampaikan dulu. Nanti menjadikan orang-orang itu malas. Ya, orang-orang menjadi malas beribadah. Tapi Mu'ad tetap menyampaikan di akhir kehidupannya, saat dia takut bahwa hadis yang menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Maka Mu'ad tetap menyampaikan di akhir kehidupannya, barang siapa yang bersyahadat kepada Allah, maka haram baginya untuk masuk ke dalam neraka. Ayat pendukungnya, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Monggo diartikan. Tidak demikian orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Bagi orang yang Islam pasrah kepada Allah, Islam itu artinya orang yang pasrah. Sifatnya namanya aslam, Islam pasrah atau selamat. Maka Allah wa musin falau ajruhu inda rabbi, maka baginya adalah pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak meragukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan baginya tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa bersedih, ya, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa man aslama faulaika takharau rasyda. Dan barang siapa yang memilih berislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memilih jalan yang lurus. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu akhir hadis yang keempat. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acaranya. Monggo.